Ya. Inilah orang Bali, dia itu welcome kepada siapa saja, dia itu tidak melihat siapa. Biarpun kita berbeda, perbedaan itu janganlah dianggap rintangan, tapi dianggap variasi gitu, Ya. saling melengkapi ya. Nah, gitu. Ya. Nah, kamu ya. Nama saya Dunggus, Ya. aslinya saya dari Puri Labatu Gianyar. Tapi untuk sekarang saya sedang punya proyek untuk membuat puri baru di daerah Buruan. Nah, ini nak lihat Pak Agung ini karakternya kayak gini. Gung, kalau bangun rumah di Bali itu apa ada aturannya? Misalkan kan kita membangun tuh untuk biar kita tuh biar tenang di rumah, biar selamat. Ya. Apa ada aturan ya kayak gitu? Ada aturan kalau mau membangun rumah Bali, kita harus mencari tempat yang strategis, habis itu tanah yang bagus, yang cocok untuk dibuatkan rumah. Nggaklah boleh semena-mena untuk cari tanahnya untuk membangun. Itu utamanya kalau mau membangun rumah di Bali. Kalau gininya, kalau misalkan bangunannya harus ada sekian bangunan, itu nggak ada gitu. Nggak ada. Kalau untuk di Bali sih untuk rumah biasa bebas. Ya. Ya makasih bisa. Ya. Terus kita tuh kan ya kalau di saya itu kan saya orang Jawa lah katakanlah ya. Ya. Kita tuh kan mungkin setiap ini juga kalau ya masalah kamu tuh semuanya kamu juga bagus gitu. Saya ada ini mau nanya tuh dari dulu penasaran gitu loh. Ya. Kalau kita berbuat baik sebenarnya untuk kita sendiri, kalau kita berbuat jelek itu kita sendiri juga gitu. Ya. Akan balik lagi ke Diri kita sendiri. Kita sendiri itu gimana tuh? Apakah sama kayak gitu? Sama. Untuk mau orang Bali, mau orang Jawa, mau orang manapun, suku manapun, pasti sama semuanya. Apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, efek kedepannya itu bakalan kita yang Oh, terima. baik buruknya itu Baik datang buruk. lagi kepada kita. Iya. Tuh, dengerin Wan. Sama di mana-mana juga. Sama. Makanya kalau kita berbuat baik itu jangan tanggung jawab ya, Ya, berbuat benar. baik. Sekecil apapun kita berbuat kebaikan pasti akan ada ya. Balasannya untuk kita sendiri. Kalau di sini tuh apa? Karama itu ya? Kramo. Kramo itu ya. Kramo Bali. Nah, Kramo Bali itu. Kramo Bali. Kramo Bali itu sama kayak dalam istilah dalam bahasa Indonesia itu kayak orang Jawa. Kramo Jawa, Kramo Bali. Kalau ini apa tuh? Hukum karma itu apa tuh? Hukum karma itu namanya hukum sebab akibat. Itu dah yang tadi. Yang tadi dibilang itu ya. Oh, bener. Itu yang tadi akan bilang. Dari hasil dari perbuatan kita ya. Ya. Semuanya sama sih kalau untuk hukum karma itu semua suku itu semua apapun budaya itu pasti punya hukum karma. Baik buruknya itu akan kembali pada Ya. kita kan gitu ya. Ya, semuanya kembali. Dengerin sama semuanya juga nggak ada yang jelek ya kan Nggak ya. ada jelek. Nggak ada. Semuanya sama. Inilah. Ya. Ini kan sosok orang Bali nih. Sosok orang Bali gimana pun untuk pariwisata ke depannya gitu gimana? Apakah orang Bali itu untuk diri apa welcome gitu Ya. pada siapa saja gitu. Kalau kita sih untuk orang Bali rata-rata sih untuk pariwisata kita bakalan welcome untuk siapapun yang bakalan datang ke Bali. Mau pariwisata, mau orang kerja ke Bali, silakan kita tetap welcome aja. Saya aja kesini kan, luar biasa, saya kebanggaan tersendiri ini bisa masuk ke sini. Ya. Bener. Orang lain belum tentu bisa masuk ke sini. Mm-mm. Alhamdulillah gitu, bener-bener dia tuh bineka tunggal ikanya itu Ya. mantep gitu. Kita Indonesia ya memang harus. Gitu, mantep sekali. Oh, tuh kan itu kalau saya tahunya itu gapura. Ya. Gapura. Kalau di sini apa itu namanya? Kalau di sini namanya sih pemesu atau pemedal. Kalau di Pemedal. sini untuk di Bali. Emang itu wajib itu harus ya. Kalau misalnya kita mau buat puri baru dengan lengkap ada balik adatnya, istilah untuk di Bali sih namanya kosala kosali. Itu sih untuk istilah di Bali. Kalau mau buat balik lengkap harus buat pemesu atau pemedal. Aturannya ada, harus gini gitu. Ya, kalau mau buat pemesu atau pemedal, kita harus tahu aturannya berapa meter jaraknya dari jalan, Ya. berapa meter jaraknya dari rumah, Ya. berapa meter ketinggiannya, Oh, gitu. dan Ya. pembuangannya tuh pun harus tahu kemana harus buangnya tuh. Oh, berarti kita tuh tetap harus memperhatikan lingkungan Iya, gitu memperhatikan ya. lingkungan harus itu. Iya. Ya. Itu aturan-aturan itu tuh sudah dirancang sedemikian rupa. Biarpun berapa puluh tahun itu pasti berguna Masih ya. berguna ya, karena Manfaatnya itu kan konsep kita di Bali memang harus selalu ikut melestarikan lingkungan yang ada biar nggaklah mengotori, mencemari semuanya.
Jadi wawasan kedepannya itu Ya. dari dulu ya nenek moyang itu berarti gitu ya, Ya. manusia pinter ya. Pintar untuk di nenek moyang pasti udahlah hitungin dari dulunya tuh gimana untuk efek kedepannya. Makanya kalau kayak kita sekarang yang baru bikin ini juga harus mikirin efek kedepannya kayak gimana. Iya ya. Ya Iya. kan kalau kita memperhatikan lingkungan, otomatis lingkungan akan memberi manfaat ya gitu Iya, ya. pas, betul. Gitu. Mm. Kalau kan ada sastranya itu apa? Ya. Kalau ada sastranya itu yang gitu. Kalau ada sastranya sih, kalau itu sih untuk di rumus-rumus di Bali itu namanya Palemahan, Pewongan, Parahyangan. Artinya itu hubungan baik antar hubungan baik antar manusia dengan Tuhan, hubungan baik antar sesama manusia, hubungan baik antar lingkungan makhluk hidup. Tuh, cakep, bagus, emang lingkungan itu nomor satu itu di sini tuh. Makanya Bali itu biar dimanapun bangunannya itu pasti memperhatikan lingkungan. Ya, gitu. itu wajib. Karena dari moyangnya juga udah, wih, Udah lah mikirin. mantep ya, udah dipikirin. Padahal kan dulu pemikirannya belum ada komputer Ya, ya. belum ada komputer kayak gitu dulu. Tapi yang dulu moyang-moyang yang dulu udahlah mikirin kayak gitu, sedangkan kita harus bisa juga memikirkan kayak gitu. Yang berkele itu, yang merusak itu Merusak, berkele ya. jangan dah tuh diikutin tuh jelek tuh. Padahal dia punya dulu. Sekarang kalau udah ada komputer, udah ada apa ya, Hmm. tapi bisa just merusak gitu. Rusak. Ya. Kalau sekarang. Nah itu tidak menghargai nenek Ya, moyang. betul ya. Karena kita hidup kan diutamakan juga harus dengan untuk memperhatikan lingkungannya seperti apa. Ya. Sekali. Mantap. Memang di Bali itu semuanya serba direncanakan sampai ini kan sampai Subak tuh sampai Subak, ya. ya, ya. Itu kan Sistem pangeran di Bali kan Subak itu yang paling terkenal. sampai nasional itu ya, kemana-mana. Saya juga dulu belajar SD itu Subak. Subak, Udah tahu. ya. Subak itu istilah tuh kayak irigasi ya dia. Itu kan paling mantap itu. Benar-benar nenek moyang kita tuh Adalah tahu pembagiannya tuh pengaturannya tuh kayak gimana. itu daya pikirnya itu loh yang saya kagum itu kan bisa wawasannya Ke depan kali. Padahal zaman dulu enggak lah canggih lah teknologinya gitu. Itu gila itu ya. Makanya sekarang kitanya harusnya bisa lah. Ya kalau misal kita janganlah dihancurin, dirawat aja lah. Minimal kita merawat ya, Merawat, menghargai ya. alam gitu ya. Alhamdulillah kalau mau dihargai kan marah gitu, Marah. jadi musibah kan gitu. Itu rusak sendiri alamnya. Udah Kena musibah. musibah kalau dilestarikan kan alhamdulillah ngasih manfaat. Manfaat. Gitu, ya. Bukanlah untuk kita ya, tapi untuk semua orang. Ingat ke bawahnya kita juga Ya, harus harus itu. harus menikmati ya. Hmm. Janganlah kita semena-mena. Mana-mana kita boleh. Ya kan tadi balik lagi Ya. setelah perbuatan kita balik lagi ke kita. Ya, 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 imbasnya kan itu dari lah, kita hukum karmanya juga. itu. Itu hukum karma. Ya. Hukum karma kenapa? Harus ingat hukum karma. Hukum karma gitu. Buat baik kita yang dapetin baiknya, buat buruk kita yang dapetin buruknya juga. Itu kalau nyari cewek itu di sini ada aturannya. Kalau untuk cewek enggak sih sebenarnya. Suka-suka saja. Universal, kalau memang kita suka, ya udah jalanin. Nggak ada aturan harus misalkan maaf aja Ya. harus ke sini dia ke sini nggak? Sebenarnya sih ada, tapi tergantung keluarganya sendiri. Kalau sekarang udah zaman modern, udah nggak lah mikirin kayak gitu. Kalau sudah nggak lah mikirin kayak gitu. Yang penting kita Sama suka. suka. Saya Saling saling menghargai dan pentingnya. Ya, Kita ya, ya lah pemikirannya udah udah ke depan. apa kampung ini kan rumahnya bagus luas sudah pak nggak kepikiran saya ini bu kalau misalkan ada tamu tuh bikin villa sebelah Ya, apa ini disewakan sama ini kalau untuk disewakan nggak di sini. Karena ini memang khusus rumah pribadi. Ya, jadi kita nggak lah menyewakan kayak gitu. ya ada kan tempat di sana Ya. punya villa gitu Ya. apa di sana villa emang biar dia tuh orangnya besar emang kecil tapi wih, besar ininya pemikirannya itu segalanya itu pokoknya canggih ini nah ini mah nggak seberapa itu dia villanya tuh berapa tapi saya bangga sekali bener bisa ngobrol sama beliau Ya, terima sama kasih. saya aja dia menghargai Ya. benar dia bineka tunggal ikanya itu definisi bineka tunggal itu gimana menurut Agung kok bisa saya diterima gitu lah di sini kok gimana Bineka Tunggal Ika kan artinya berbeda-beda. Emang sih kita berbeda-beda, Ya. tapi kan kita tetap satu manusia kita. Oh. Emang dasarnya itu bagus kalau emang dasarnya bagus. Pertama saya sungkan bener sungkan. Tapi kalau udah tahu kayak gini, ternyata
mantep, mantep dia tuh. Tidak melihat ini siapa. Pokoknya kan intinya itu dia tuh kalau kita menghargai, Kita ya akan juga menghargai ya, gitu, saat ya, itu. sama-sama lah kita menghargai. Wah, gitu. Ini contoh yang bagus. Makanya kalau ke Bali itu nggak usah sungkan ya Bu. Ya, silakan datang aja. Orang Bali itu Welcome, Yang- menerima kok yang semuanya. penting jaga lah. Ya. Kayak saya itu ya. Mm-mm. Saling jaga. Saling jaga. Ya. Ya, tetaplah harus kita itu kan satu sama lain harus saling hormat, saling menghargai. Itu aja sih intinya untuk orang-orang Bali. Jadi gitu welcome. Jangan cari masalah. Ya. Oh, gitu ya. Udah jangan cukup sekian dulu ya. Ya. Terima kasih banyak. Bu. Terima kasih. Ya. Ya. Sampai Apakah ketemu ada lagi. ya? Kalau terakhirnya kan saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau apa tuh? Om Santi Santi Santi. Oh. Oh, makasih. Pada aku mau kalau disewa.